Anita Salasatin, Prodi Informatika, mahasiswi dari Universitas Nurul Huda. Ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sistem Tes Masuk Sekolah Tingkat SMA. Latar belakang, tes masuk sekolah memiliki beberapa peran penting dalam penerimaan siswa baru dan pengembangan sistem pendidikan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa tes masuk sekolah diperlukan. 1. Mengukur kemampuan dan perkembangan siswa. 2. Mengidentifikasi siswa yang cocok untuk sekolah. 3. Mempersiapkan siswa untuk masa depan. 4. Mengatasi kekurangan seleksi. Dan 5. Meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, di dalam sistem tes masuk sekolah tingkat SMA nantinya terdapat flowchart, DFD, dan IRD Entity Relationship Diagram, Rancangan Database, RDBM, Relational Database Management System. Flowchart. Pada bagian flowchart ini adalah rangkaian tahap dalam penerimaan siswa baru sebagaimana yang kami cantumkan dalam flowchart ini. Flowchart diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Berikut adalah gambar dari flowchart. Flowchart itu dimulai dengan simbol terminator, yaitu menyatakan awal atau akhir suatu program. Di sini dimulai kemudian pada simbol input yang menyatakan proses program, yaitu menginput data peserta tes dan data nilai peserta. Setelah itu, simbol proses ini baru melakukan tes. Setelah simbol proses terdapat simbol decision. Pada simbol ini menghasilkan dua kemungkinan dan diisi seleksi. Apabila mengikuti tes, maka pilih ya dan lanjut ke proses selanjutnya. Dan jika tidak mengikuti tes, maka pilih tidak, maka proses selesai. Jika memilih ya, maka proses selanjutnya adalah penilaian. Kemudian pada simbol dokumen ini, untuk pelaksanaan, maka berisi data peserta lulus dan nilai peserta lulus. Selanjutnya DFD, Data Flow Diagram. Pada bagian DFD ini adalah ringkasan secara singkat tentang bagian-bagian dari flowchart yang terdapat di samping tadi. Komponen DFD ini terdiri dari proses aliran, warehouse, dan terminator. Data Flow Diagram atau DFD adalah ilustrasi alur sebuah sistem. Biasanya DFD banyak digunakan oleh seseorang yang bekerja di bidang sistem informasi. Fungsi DFD, penggambaran sistem, pembuatan model, dan penyampaian rancangan. Berikut adalah gambar DFD level 0. Pada DFD level 0 dikenal juga dengan diagram konteks. Level DFD ini merupakan gambaran besar dari keseluruhan sistem atau proses yang dijelaskan atau dimodelkan. Kemudian berikut gambar DFD level 1. Pada DFD level 1 ini merupakan sebuah lingkaran berukuran besar yang berfungsi untuk mewakili semua lingkaran. Kemudian IRD Entity Relational Diagram. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Berikut adalah gambar IRD. Dalam IRD, entitas atau objek dipresentasikan sebagai kotak dengan atribut-atribut yang terkait entitas tersebut. Rancangan database. Dalam sebuah sistem informasi dibutuhkan beberapa tabel untuk penyimpanan data yang akan diproses. Berikut adalah rancangan database. Kemudian RDBM, Relational Database Management System. RDBM adalah sistem manajemen basis data yang mengatur data dalam bentuk tabel yang berhubungan. Berikut adalah gambar RDBM.
Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa seperti yang kita tahu bahwa tes masuk sekolah tingkat SMA ini dilakukan untuk melanjutkan pendidikan dari tingkat SMP ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat SMA. Seleksi dilakukan secara terbuka bagi semua peserta didik sekolah menengah pertama yang hendak melanjutkan ke jenjang SMA yang memiliki prestasi yang baik secara akademik serta non-akademik dan dibuktikan memakai nilai ujian nasional dan piagam yang dimiliki tanpa tergantung menggunakan lokasi wilayah tinggalnya. Aneka macam upaya terus dilakukan pihak sekolah dan para guru-guru untuk tetap menjaga kualitas pendidikan serta nama baik sekolah menengah atasnya masing-masing. Perubahan metode mengajar di dalam kelas dan cara pendekatan yang baru terus dilakukan oleh para pengajar. Itu tadi presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum.